Perkenalkan, nama Muhammad Alif Nur Fadila, ya, asal Karawang. Udah ya? Ada yang ditanyain lagi? Enggak? Oke, langsung ke materi ya. Ada yang tahu norma itu apa? Norma itu adalah aturan. Apa yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun hitungan ya. Nah, ada juga norma itu ada yang berdasarkan sifatnya. Ada juga yang berdasarkan Gandeng tuh ye. itu aja ya. Jadi norma itu terbagi menjadi dua ya. Norma itu ada yang berdasarkan sifatnya. Ya, norma itu terbagi dua ya. Norma itu ada yang berdasarkan sifatnya, ada juga yang berdasarkan jenisnya. Nah, yang berdasarkan sifatnya itu, norma yang berdasarkan sifatnya itu seperti apa misalkan ya? Yaitu ada yang formal, ada yang non formal. Contoh non formal itu adalah norma yang telah dituliskan ya dalam Undang-Undang Dasar, baik itu oleh pemerintah maupun oleh lingkungan sekolah kayak yayasan, kayak sekolah dan yang lainnya ya. Adapun norma yang non formal itu ada norma yang tidak adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya ya, itu non formal. Nah, contoh dari non formal itu yaitu kayak mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Kan udah. Jadi yang formal itu bersifat tertulis, yang non formal itu tidak tertulis ya. Dan tidak tahu siapa yang mencetuskannya. Contoh model kayak di lingkungan rumah kita ataupun di lingkungan sekolah kan. Model kayak gini lah, contoh ini apa? Contoh dari norma non formal, ya seperti cara kita bersikap ketika makan minum. Ketika kita makan minum, kalau makan pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri?
kanan. Nah, sama ya. Berarti kalau makan kita harus minum. Kalau lapar kita harus makan. Kalau haus berarti kita harus haus. Kalau ada sampah berarti dimasukin ke tempat sampah. Itu sebagian contoh dari non formal. Adapun norma yang berdasarkan jenisnya ada terbagi menjadi 4. Ada yang agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Nah, norma agama adalah ya, norma agama itu adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan. Berarti kalau kita mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam norma agama itu kita sebagai masyarakat, kita sebagai seorang hamba harus mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dalam norma agama. Nah, di dalam norma agama itu kita harus bisa menghargai terus bertoleransi, toleran ya, menolong satu sama lain antar umat beragama ya. Baik itu agama Islam, Kristen, Kristen, Buddha, Katolik dan yang lainnya ya. Nah, kita harus saling menghormati ya, jangan sampai terjadi permusuhan gitu ya. Itu norma agama. Adapun norma kesopanan ya, norma kesopanan itu adalah norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan ya. Jadi intinya norma kesopanan itu norma-norma yang diatur untuk mengatur kesopanan kita intinya. Contoh, kita kalau bertemu teman harus mengucapkan salam. Nah, dan juga ketika kita mau berangkat ke sekolah itu harus mencium tangan kedua orang tua kita dan izin ya. Nah, terus berpakaian yang sopan, terus bertutur kata yang baik, jangan berkata kasar, terus tidak mengumpat ya, tidak menjelek-jelekan orang lain ya. Nah, terus dan juga mengambil sesuatu atau apapun diawali oleh tangan kanan ya. Dan tidak menyela pembicaraan orang lain, misalkan teman kita lagi ngobrol nih, lagi ngomong terus sama kita dipotong. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu semua itu yang tadi contoh dari norma kesopanan. Adapun norma tentang kesusilaan, sebenarnya norma kesusilaan itu sama dengan norma kesopanan, tapi yang menjadi pembedanya norma kesusilaan itu berasal dari hati kita, hati nurani kita ya. Norma kesusilaan berdasarkan hati nurani itu atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Contoh ya, contoh dari norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain yang tadi ya. Terus mengambilkan barang yang dipinjam, menghargai orang lain tanpa melihat kedudukan. Contoh, kita sebagai seorang pelajar harus memiliki sikap yang jujur, jangan berbohong ya. Misalkan kita diberi amanah ataupun apa, kita harus jujur ya. Terus menghormati sesama manusia, jangan membeda-bedakan. Misalkan
itu mah orang kaya, ini orang miskin. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kita harus sama-sama ya. Jangan ada istilah kayak gitu. Terus kita jangan mengganggu orang lain. Misalkan teman kita lagi belajar sama kita diganggu, nah itu nggak boleh ya. Terus berbuat baik kayak menolong, misalkan nih teman kita lagi kesusahan nih ngerjain tugasnya ataupun apa, sama kita bantu, kita bisa misalkan kita bisa nih ya, kita bisa bahasa Indonesia misalkan, terus teman kita nggak bisa, nah sama kita diajari bagaimana cara berbicara bahasa Indonesia dengan baik ya. Jangan sampai kita membiarkan teman kita yang tidak bisa ya, atau saling menolong lah satu sama lain. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah norma hukum. Nah, norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab, seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Nah, adapun norma hukum ini dibagi menjadi 3. Ada contoh ya, contoh dari norma hukum itu ada 3 nih. Contoh ininya. 1. Hukum di lingkungan masyarakat. 2. Hukum di lingkungan negara. 3. Hukum di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana hukum di lingkungan masyarakat? Jadi ketika kita bermasyarakat itu, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus seperti apa gitu. Intinya gitulah hukum di masyarakat tuh. Kita itu harus bagaimana dan harus melakukan apa, dan ketika kita melakukan kesalahan, jadi kita supaya kita tahu gitu, kita bermasyarakat harus seperti apa, terus ketika kita melakukan ini salah atau tidak gitu. Intinya gitu hukum di lingkungan masyarakat. Nah, berikut contoh norma hukum di lingkungan masyarakat. Contoh ya, contoh ini ya. 1. Setiap keluarga harus membayar iuran kas beserta kebersihan. Misalkan nih di kampung kita ya, di kampung kita itu setiap minggunya selalu menjalani kerja bakti ya, gotong royong. Nah, di gotong royong itu kan biasanya Pak RT-nya ataupun masyarakatnya meminta sumbangan ya. Nah, kita harus bisa membantu gitu ya. Terus setiap warga yang menginap wajib lapor. Misalkan nih kita bawa teman kita misalkan orang Purwakarta, teman kita orang Karawang misalkan ya. Nah, teman kita mau nginap di rumah kita. Nah, kita harus melapor dulu ke Pak RT ya, ke warga di situ, bahwa teman kita mau nginep di kampung kita, misalkan di Bungut Hari contoh. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang selanjutnya apa? Hukum di lingkungan negara. Contohnya yaitu hukum di lingkungan negara itu seperti apa? Kita berkendara harus menggunakan helm. Kemana-mana kita harus membawa SIM, STNK, ya, mentaati peraturan. Terus ketika ada lampu merah kita harus berhenti, ketika hijau kita jalan gitu ya. Itu adalah hukum negara ya, lingkungan negara. Terus ketika kita misalkan nih pajak motor kita mati, kita harus membayar. Nah, itu ya hukum di lingkungan negara. Nah, adapun hukum di lingkungan sekolah, contoh kita di lingkungan sekolah itu harus seperti apa misalkan ya. Nah, model kayak gini nih, rambutnya yang panjang-panjang harus rapi ya. Terus kan kita harus mengikuti upacara ya di hari Senin ya. Nah, terus jika ada yang terlambat masuk sekolah akan diberikan sanksi. Nah, jadi hukum di lingkungan sekolah itu kita harus benar-benar rapi.
baik itu rambut kita, pakaian kita dan yang lainnya harus benar-benar rapi, sopan ya. Dan juga ketika kita kan di hari Senin kan kita suka melakukan upacara ya. Kita harus mengikuti upacara tersebut ya. Contoh misalkan ya, atau pembiasaan kalau sekarang ya. Kita harus mengikutinya. Nah, terus jika ada, kita jangan sampai terlambat gitu ya. Ketika berangkat sekolah diusahakan dari rumahnya nih, kita pagi-pagi bangunnya subuh misalkan. Kita sholat subuh, terus mandi, nyiapin pakaiannya ya, terus sarapan langsung berangkat ke sekolah. Supaya apa? Supaya tidak kesiangan ya. Kalau kesiangan nanti kita dihukum, diberikan sanksi, diberikan sebuah teguran. Model kayak gini lah, diberikan teguran, ditanya, kamu kenapa kesiangan, apa alasannya ya, kayak gitu. Itu hukum di lingkungan sekolah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak? Oke. Adapun jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikat ya. Ada 4. 1. Cara, kebiasaan, kelakuan, adat, istiadat. Ya. Bagaimana, apa yang dimaksud norma cara itu gitu kan? Apa sih cara itu, bagaimana gitu kan? Norma cara merupakan bentuk perbuatan seseorang masyarakat yang melakukan penyimpangan. Cara tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, biasanya hanya berupa teguran dan peringatan. Contoh dari norma sosial jenis cara adalah ketika kamu sedang makan tidak boleh berbicara. Ya, jadi intinya norma cara ini ketika kita melakukannya, kita hanya mendapatkan sebuah teguran. Misalkan kita makan, seharusnya makan pakai tangan apa? Kanan. Nah, kita makannya pakai tangan kiri. Misalkan Bapak makannya pakai tangan kiri, terus temannya bilang, kamu sebaiknya kalau makan itu pakai tangan kanan. Nah, itu adalah sebagian contoh dari norma. Nah, jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikat yang cara ya, contoh norma cara ya, jenis-jenisnya. Ini contoh yang tadi. Nah, adapun norma kebiasaan, nah, adalah kebiasaan merupakan perilaku yang diulang-ulang sekaligus, bisa diterima dan diakui oleh masyarakat. Contohnya dari norma sosial ya, jenis kebiasaan adalah kita sebagai manusia harus menghormati. Contoh dari ini kebiasaan ya. Misalkan kita selaku yang muda harus menghormati yang lebih tua. Kita yang lebih tua harus bisa menyayangi yang muda. Nah, itu contoh kecil dari kebiasaan. Terus kelakuan. Contohnya dari norma sosial jenis ini adalah larangan mencuri, di mana jika dilanggar akan diadili secara hukum yang berlaku di suatu daerah. Misalkan nih, jadi intinya norma sosial ini adalah norma yang telah disepakati oleh lingkungan masyarakat. Misalkan nih, contoh misalkan kalau ada orang luar harus izin dulu kepada Pak RT. Terus kalau ada pencuri harus dilaporkan ke kantor polisi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari norma kelakuan. Nah, adapun adat istiadat ya yang terakhir. Norma sosial ini memiliki daya pengikat yang paling tinggi daripada norma sosial lain karena memiliki sifat turun-temurun yang sudah menjadi kewajiban orang di lingkungan tersebut.
Nah, jika norma sosial jenis adat istiadat ini dilanggar akan mendapatkan sanksi yang berat. Contoh, norma sosial jenis ini adalah membuat nasi tumpeng dalam setiap syukuran dan hajatan dalam adat Jawa. Nah, di orang Jawa ya kebiasaannya ketika hajat ataupun acara-acara syukuran itu suka membuat nasi tumpeng ya. Setiap acara pernikahan ataupun syukuran dan yang lainnya itu selalu ada nih nasi tumpeng tuh. Nah, jadi kalau dia tidak membuat nasi tumpeng maka hukumannya berat gitu. Maksudnya ya intinya dari masyarakat ya diomong, kok kamu nggak bikin nasi tumpeng? Kan kebiasaannya nasi tumpeng di sini. Kenapa? Kan jadi permasalahan ya bagi diri kita karena itu termasuk adat istiadat ya kebudayaan orang Jawa. Ketika ada acara dia selalu membuat nasi tumpeng ya. Kalau kita misalkan kita melanggar nih dari kebiasaan itu tidak membuat nasi tumpeng maka kita malu gitu kan, sudah diomongin sama masyarakat kenapa sih nggak ada nasi tumpeng kan. Di sini kan apa biasanya juga ada nasi tumpeng gini kan jadi permasalahan ya yang menekan bagi kita ya kan. Nah, jadi itu ya. Norma itu ada berapa? Ada 2. Ada yang sifatnya dan juga jenisnya. Kalau yang sifatnya itu apa aja? Ada yang formal dan juga ada yang non. Nah, yang berdasarkan jenisnya itu ada berapa? 4. Apa aja? Hukum. Nah, adapun jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan atau daya ikat ada 4 ya. Ada yang dinamakan cara, terus kebiasaan, terus kelakuan dan adat istiadat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Hah? Enggak ada. Istirahat jam berapa? Jam 9. Udah nulis semua? Udah. Hah? Jam setengah 10. Oke. Setengah 10. Istirahatnya jam berapa? Jam 9. Oh, udah jam 9 ya, ganti kelas ya. Bentar. Udah paham ini tentang macam-macam norma? Ada yang ditanyakan dulu sebelum ditutup? Enggak. Udah paham? Oh, ada. Sok, mau tanyain? Udah pada nulis semua? Udah. Mungkin sampai sini ya. Jadi kita sebagai seorang pelajar ataupun adik-adik ini nih, jangan lupa belajar yang rajin ya. Kalau kita pengen pintar, jangan lupa ya belajar. Karena ilmu itu akan menghiasi seseorang, akan menghiasi ahlinya ya, akan menghiasi orang tersebut. Jadi ilmu itu akan membuat orang tersebut yang memiliki ilmu menjadi ya, seperti di dalam kitab Ta'lim kan, Bainal ilma jainun lihi wa padun wa unwanun likulil maha nidi. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ilmu itu akan menghiasi seseorang, akan menghiasi ahlinya ya, akan menghiasi orang tersebut. Jadi ilmu itu akan membuat orang tersebut yang memiliki ilmu menjadi ya, seperti di dalam kitab Ta'lim kan, Bainal ilma jainun lihi wa padun wa unwanun likulil maha nidi. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.